Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa ala rasulillahil mustafa nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang sama-sama kita hormati ketua serta jajaran pengurus Masjid Al-Uswah, yang sama-sama kita hormati para alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh adat, guru-guru kita yang ada di sekitaran Masjid Al-Uswah, yang sama-sama kita hormati orang-orang tua kita yang berkesempatan hadir pada kesempatan kali ini, ayahanda, ibunda, abang, kakak, serta adik-adik yang berbahagia. Mari sama-sama kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua. Di antara rahmat dan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita pada kesempatan yang mulia ini adalah diberikannya kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikannya kita kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti masih ada kesempatan, masih ada waktu untuk kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari sama-sama kita bersyukur dengan mengucap kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita haturkan ke pangkuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, serta bersalam dengan ucapan assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam yang mulia ini saya kembali menggantikan Ustadz Didi Sanjaya di dalam memaparkan sebuah hadis. Pada setelah zuhur beliau menghubungi saya, itu mohon digantikan untuk malam hari ini di Masjid Al-Uswah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pada malam Rabu ini biasanya kajiannya tentang hadis. Maka saya itu tentu pengetahuannya sangat sedikit sekali dibandingkan Ustadz Didi Sanjaya terkait dengan hadis ini. Maka saya mencoba untuk menyampaikan sebuah hadis yang saya pikir hadis ini cukup relevan untuk disampaikan di bulan Rabiul Awal. Dan juga hadis ini tentu sudah familiar sekali bagi Bapak Ibu sekalian, dan mudah-mudahan dengan penyampaian hadis nanti bertambahlah kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun
sebelum kita memulai, mari sama-sama kita menghadiahkan Al-Fatihah buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, buat kedua orang tua kita, buat guru-guru kita. Semoga dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala mengantarkan orang-orang tua kita apabila mereka sudah meninggal dunia, kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka masih hidup, semoga Allah Subhanahu wa taala mempermudah ibadah-ibadah yang mereka lakukan. Ila hadhihi niyah as-salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Baik, apa hadis yang ingin kita sampaikan pada malam hari ini? Hadis ini kalau ditelusuri melalui kitab-kitab hadis, melalui kitab yang muktabarah di dalam hadis, paling tidak ada 9 kitab hadis, maka hadis ini kita jumpai di 6 kitab muktabar hadis. Apa hadisnya? Hadisnya itu kalau kita ambilkan misalnya dari kitab yaitu Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, itu berbunyi an Anasin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan kepada beliau, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu hatta sampai aku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbu ilaihi, aku lebih dicintai olehnya, oleh orang tadi, min waladihi, daripada anaknya, wa waladihi, dari orang tuanya, wan nasi ajmain, dari seluruh manusia. Kalau kita ambil dari riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah yang ditulis di dalam kitab Sahih Bukhari, itu redaksinya kira-kira begini: fawalladzi nafsi biyadihi, yang mana jiwaku berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, la yu'minu ahadukum, tidak beriman seseorang itu hatta sampai aku ahabbu ilaihi, lebih dicintainya, min waladihi wa walidihi, dari orang tuanya, dari anaknya. Di dalam kitab Sahih Muslim itu ada 2 riwayat mengenai masalah ini. Di riwayat yang lain masih di kitab Sahih Bukhari itu dikatakan, ditambahnya lagi wan nasi ajmain, dan seluruh manusia. Maka dari hadis ini kita bisa melihat begitu pentingnya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita akan melihat dengan tiga bahasan. Yang pertama, apa sebetulnya urgenitas ataupun orientasi di dalam mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mengapa penting mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam bahasan kita adalah apa keuntungannya itu? Apa manfaat yang bisa kita rasakan ketika kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan yang ketiga adalah bagaimana cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kira-kira itu yang akan kita bahas untuk memberikan keterangan terhadap hadis yang kita bacakan tadi. Yang pertama, apa sih sebetulnya urgenitasnya atau kepentingannya itu, atau orientasi ketika kita itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itu bisa kita lihat misalnya di dalam surah An-Nisa, ya, yaitu surah yang keempat di dalam Al-Quran, melalui ayat 8. Di situ dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Barang siapa yang mentaati Rasul, faqad ata Allah, maka sesungguhnya dia itu sudah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketaatan kepada Rasul itu merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak bisa langsung ujuk-ujuk itu taat, tidak bisa. Tapi bagaimana tadi? Mencintai Rasulullah. Dengan adanya mencintai Rasulullah, nanti akan menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila sudah mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya adalah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi orientasi yang pertama, ketaatan kepada Rasulullah itu adalah hakikatnya menaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, terkait juga dengan orientasi ataupun kepentingan atau urgensitasnya itu adalah memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bagi kalangan orang-orang yang beriman itu adalah lebih dikedepankan, bahkan lebih diutamakan dari pribadinya sendiri. Ya, sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, tidak dikatakan keimanan seseorang itu sempurna sampai menjadikan Rasulullah itu lebih dia cintai ketimbang dirinya, ketimbang anaknya, ketimbang orang tuanya, ketimbang seluruh manusia. Itu juga bisa kita dapatkan misalnya di surah Al-Ahzab, yaitu surah yang ke-33 di dalam Al-Quran, ayat 6. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Bahwasanya Nabi itu aula, lebih utama, bil mu'minina, yaitu di sisi orang-orang yang beriman, min anfusihim, ketimbang pribadi-pribadi mereka. Maka kalau mengaku beriman, prioritasnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Yang ketiga, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu-satunya orang yang harus dicintai oleh setiap orang muslim, melebihi cintanya kepada siapapun. Karena apa? Karena ketika seseorang itu mencintai Rasulullah, kemudian mengikutinya,
maka di situ akan timbullah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah Allah akan memberikan ampunan kepada orang tersebut. Sebagaimana misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, in kuntum, apabila kamu semua tuhibbunallah, mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu itu. Yaghfiru dzunubakum, maka Allah akan mengampuni seluruh dosamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka sarana untuk sampai kepada kecintaan Allah juga melalui cinta atau mengikuti Rasulullah. Ketika Allah sudah mencintai seseorang, maka tentu mudah saja untuk memberikan atau menghapuskan seluruh dosanya. Apabila sudah dihapuskan seluruh dosanya, tentu rahmat Allah yang mengucur kepada kita. Maka kecintaan kita kepada Rasulullah itu membawa kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti Rasulullah menyebabkan kita dicintai oleh Allah. Mengikuti Rasulullah menyebabkan kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi gambarannya kira-kira begitu. Paling tidak ini menyebabkan kita mengetahui mengapa kita mesti mencintai Rasulullah. Karena tadi mengikuti Rasulullah hakikatnya adalah mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah itu adalah prioritas bagi kalangan orang-orang yang beriman. Mengaku diri beriman saja prioritasnya adalah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah penyebab dari kecintaan Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Seterusnya terkait dengan yang kedua. Apa keuntungan kita ketika kita itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, ketika beliau membahas tentang ayat alladzina yu'minuna bil ghaib, tanda orang yang bertakwa itu adalah mencintai ataupun mengimani perkara yang gaib. Ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 2 itu, ayat 3 kan? Yaitu setelah dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa itu? Yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib, mencintai ataupun mengimani perkara yang gaib. Apa perkara yang gaib bagi kita? Salah satunya yang gaib bagi kita adalah keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa nggak kita melihat Rasulullah? Nggak bisa. Karena apa? Kita tidak sejaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika kita tidak sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi kemudian kita itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang notabene-nya adalah gaib bagi kita, maka di situ adalah ada kita disebut sebagai kelompok manusia yang mulia. Misalnya adalah melalui riwayat Abu Ubaidah ketika berkata atau bertanya kepada Rasulullah, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal ahadun khairum minna?" Ada enggak kira-kira orang yang lebih mulia daripada kami?
aslamna ma'aka. Kata Abu Ubaidah, kami itu berislam bersama kamu. Wajahadna ma'aka, dan kami juga berjihad bersama kamu. Apa kata Rasulullah? Naam, ada kelompok manusia yang lebih mulia daripada kamu, yang lebih baik daripada kamu. Qaumun yakununa mim ba'dikum, yaitu kelompok manusia yang mereka itu setelah kamu tuh. Yu'minuna bi walam yarawni, mereka beriman kepadaku tapi tidak melihatku. Nah, coba bayangkan. Berarti kita disebut Rasulullah sebagai kelompok lebih baik daripada kelompok sahabat. Tapi dengan catatan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat yang lain lagi, yaitu Mu'az bin Jabal, ya, dan juga Abu Jum'ah Al-Ansari meriwayatkan ketika ada Mu'az bin Jabal itu bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal min qaumin a'zamu minna ajran, ada nggak kelompok manusia yang mendapatkan pahalanya lebih besar daripada kami? Kemudian berkata Rasulullah SAW, wa ma yamna'ukum min dzalik wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina adhurikum ya'tikumul wahyu minas sama. Apa yang melarang kamu untuk beriman kepadaku, sedangkan aku itu hidup bersamamu, sedangkan wahyu itu turun dan kamu berada di antaranya? Kan tidak ada alasan untuk tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah SAW berada di sekitaran sahabat. Tapi kelompok yang disebut Rasulullah adalah kelompok yang memiliki nilai pahalanya besar. Itu adalah bal qaumun ba'dakum ya'tihim kitabum mim baina lauhaini yu'minuna bih wa ya'maluna bima fihi ulaika a'zamu minkum ajran. Yaitu kelompok manusia yang datang kepadanya itu Alkitab, kepadanya Al-Quran seperti kita sekarang ini, dan mereka mengimani Al-Quran itu serta mengamalkan Al-Quran itu, itulah mereka kelompok yang lebih banyak atau lebih mendapatkan pahala yang lebih ketimbang sahabat. Maka dari sini keuntungannya adalah ketika kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang notabene-nya kita tidak melihat Rasulullah secara zahir, tetapi kita mengimani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita adalah kelompok yang disebut Rasulullah sebagai umat yang terbaik. Itu dia. Kemudian keuntungan yang lain apa lagi? Keuntungan yang lain itu adalah seseorang itu dikumpulkan beserta orang-orang yang dicintainya. Ini ada sebuah hadis, ya, terkait dengan kecintaan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ada orang Badui ini. Orang Badui ini, dia Rasulullah sedang sholat. Karena sedang sholat, tapi dia tetap bertanya kepada Rasulullah. Apa katanya? Ya Rasulullah, mata sa'ah. Wahai Rasulullah, kapan itu kiamat? Maka kemudian Rasulullah tentu ketika sedang sholat nggak bisa menjawab. Selesai sholat saja, ditemui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah kepada orang itu? Wa ma'attalaha. Apa yang kamu persiapkan ketika kamu bertanya tentang kiamat itu? Katanya di riwayat yang lain, saya tidak mempersiapkan sholat yang banyak, saya tidak mempersiapkan puasa yang banyak,
tetapi la syai'a atau tidak ada sesuatu illa anni uhibbullaha wa rasulahu, kecuali yang saya siapkan adalah saya mencintai Allah, saya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah SAW itu? Anta ma'aman ahbabta, kamu itu beserta orang yang mencintai kamu. Nah, ini. Jadi dari hadis ini bisa kita mengambil kesimpulan bahwa orang itu adalah beserta orang yang dicintainya. Nah, di dalam hadis yang lain dikatakan al-mar'u ma'aman ahabba, bahwa seseorang itu beserta orang yang dicintainya. Barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah, kana ma'i fil jannah, orang itu akan bersamaku di dalam surga. Rasulullah SAW. Maka dari sini juga kita bisa mengambil, kalau Rasulullah SAW dijanjikan masuk surga, sudah pasti masuk surga, maka apabila kita mencintai Rasulullah, keuntungannya kita juga akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dia. Jadi poin yang pertama tadi, kita adalah sebagai kelompok manusia yang mendapatkan pahala yang banyak. Yang kedua, kita akan masuk surga oleh sebab mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam keterangan yang lain, yaitu yang sering kita baca, misalnya di dalam ketika kita berdoa salat tarawih itu, wa may yuti'illaha war rasul, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzi an'amallahu alaihim minan nabiyyin, maka orang itu atau mereka itu akan bersama dengan kelompok orang-orang yang Allah berikan nikmat minan nabiyyin, dari kelompok nabi, wasiddiqin, dari kelompok orang-orang yang menyatakan kebenaran, wasyuhada, dan kelompok orang-orang yang syahid, wassalihin, dan kelompok orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, mereka itulah sebaik-baik teman. Jadi ketika kita mencintai Rasulullah, keuntungan yang ketiga adalah kita dikelompokkan dengan kelompok orang-orang yang Allah berikan kenikmatan kepada mereka. Siapa itu? Kalangan nabi, kalangan siddiqin, kalangan syuhada, kalangan salihin. Maka dari pemaparan kategori yang kedua ini sudah cukuplah menjadi landasan kita untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, sekarang pertanyaannya bagaimana mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mencintai Rasulullah? Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu caranya yang pertama adalah mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu yang kita lakukan. Bagaimana cara mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertanyaannya sekarang. Tidak ada jalan lain kecuali membaca terkait riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini cara yang pertama. Baca. Ketika kita mengakui mencintai Rasulullah kemudian tidak mau mengenal Rasulullah, nah ini adalah semu cinta kita ini. Maka kita harus mengenal Rasulullah. Baca terkait dengan sirah-sirah nabawiyah. Banyak sekali buku-bukunya itu. Ya, yang sudah juga diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Misalnya Ar-Rahiq Al-Maktum karya Saifur Rahman Al-Mubakturi. Misalnya lagi Sirah Hayatu Muhammad karya Husain Haikal. Misalnya lagi adalah Fiqhus Sirah karya Said Ramadan Al-Buti.
Misalnya lagi yang berbahasa Indonesia, kelengkapan sejarah Rasulullah yang ditulis oleh Munawwar Khalil. Ya. Tapi rata-rata juga yang berbahasa Arab tadi sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Maka langkah pertama ketika mengikrarkan cinta kepada Rasulullah SAW mesti membaca sirah nabawiyah. Yang kedua, ya, cara kita mengenal Rasulullah itu adalah juga memperdalam terkait dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Karena ya, hadis itu merupakan ucapan Rasulullah, merupakan perbuatan Rasulullah, merupakan pernyataan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita mencinta Rasulullah sedangkan kita tidak mau untuk mengkaji terkait dengan hadis-hadis Rasulullah. Maka mengenal Rasulullah, baca terkait sirah nabawiyah. Mengenal Rasulullah, belajar hadis tentang Rasulullah. Yang ketiga, bagaimana mengenal Rasulullah? Hadir di majelis-majelis yang majelis itu adalah dalam rangka meningkatkan keimanan, kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah majelis-majelis salawat, hadir di situ. Karena terkadang di majelis salawat itu dibacakan berjanji. Itu kisah Nabi. Dibacakan simtu durar, itu adalah terkait dengan sirah Nabi. Ini. Maka hadir adalah di kelompok itu. Supaya kemudian hati kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya lagi, bagaimana mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dekat dengan orang yang senantiasa mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahu bagaimana tanda orang mencintai Rasulullah itu. Misalnya di dalam pepatah orang Arab, man ahabba syai'an aksara zikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu, pasti dia banyak menyebutnya itu. Tanda orang itu bisa kita katakan sebagai kelompok orang yang mencintai Rasulullah, pasti dia sering menyebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dekat dengan orang ini. Nah, itulah kira-kira terkait dengan mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, setelah kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mencintai dengan sebaik-baik pengenalan, tentu cinta kita akan lebih mesra. Nah, itulah dia, perlu dibangun cinta atas dasar kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikutnya apa yang kita laksanakan? Yaitu merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sudah mengenal, kemudian mencintai karena sering sekali disebut namanya, maka akan timbullah kerinduan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika itulah kerinduan itu ada di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan namanya halawatul iman, yaitu manisnya beriman. Karena di dalam sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik dikatakan, salasun man kunna fihi, yaitu ada 3 perkara apabila terdapat di dalam seseorang, wajadah halawatal iman, maka dia akan mendapatkan manisnya keberimanan itu. Apa itu? Yakni yang pertama, ayyakunallaha wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahu, yaitu mencintai Allah, mencintai Rasulullah itu lebih dicintainya ketimbang selain yang 2 tadi. Maka ketika kita sudah mencintai kemudian merindukan, tentu akan kita dapatkan manisnya iman. Sehingga ketika kita berbuat sesuatu yang Allah kan perintahkan, yang Rasulullah anjurkan,
itu menjadi perkara yang mudah bagi kita. Karena kita berbuatnya atas dasar kecintaan. Karena kita berbuatnya atas dasar kerinduan kepada yang kita cintai itu. Yang terakhir, ya, bagaimana? Yaitu tentunya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khususnya mengikuti dalam apa? Mengikuti dalam akhlak dan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Maka berakhlaklah dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang itu berakhlak dengan akhlak Rasulullah, maka hakikatnya itu adalah mengamalkan Al-Quran. Sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidati Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah, maka Sayyidah Aisyah mengatakan, kana khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Atau dalam kata lain lagi adalah kalau kita bisa menyikatkannya, malu kepada Rasulullah, malu apabila tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, malu apabila melanggar apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira begitu. Jadi pada termin yang ketiga ini, bagaimana mencintai Rasulullah? Yang pertama adalah mengenal Rasulullah. Tadi sudah kita sebutkan. Yang kedua, mencintai Rasulullah. Yang ketiga, merindukan Rasulullah. Yang keempat adalah malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Masih ada sekitar beberapa menit lagi. Barangkali ada yang perlu kita diskusikan di sini. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau tak bisa, ada jamaah yang bisa menjawabkan, saya mohon bantuannya untuk menjawab. Kalau tidak bisa, izinkan jadi PR bagi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah menyebut dunia dengan cara bersalawat dan bersalam. Apakah ada berapa jumlah minimal satu hari kita dikatakan sudah mencintai beliau, baik itu bersalawat maupun bersalam. Kemudian yang kedua, pada dasarnya kalau kita masih punya iman, semua manusia akan masuk surga. Tapi permasalahannya, kapan waktu masuknya itu? Saya nggak mungkin kita bersama-sama dengan Rasul. Nah, selama menunggu beliau masuk, kita tuh positif gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu bagaimana standarisasi terkait dengan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu, ya. Nah, standarisasinya adalah ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut namanya, maka kemudian dia bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Jadi kalau tanda orang mencintai, sebut saja nama Rasulullah, maka dia langsung sallallahu alaihi. Ya, nah kira gitu. Kalau banyaknya, ya semakin banyak tentu semakin bagus. Ya, jadi tidak ada aturan yang yang mesti mengikat. Ya, tapi memang ada amalan-amalannya itu. Nah, tapi secara nasnya memang tidak ada. Berapa saya mesti disebut tidak. Tapi kata Rasulullah, barang siapa yang mencintai Rasulullah itu, ketika nama Rasulullah disebut, maka dia bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga kita jelaskan, man ahabba syai'an, barang siapa yang mencintai sesuatu, aksara zikruhu, maka dia akan banyak menyebutnya. Dia begitu, Pak. Jadi semakin banyak semakin bagus, tapi standarnya tidak ada. Yang kedua, terkait dengan man almar'u ma'aman ahbab, yaitu orang itu beserta dengan orang yang dicintainya, atau barang siapa yang mencintaiku kana ma'i fil jannah, yaitu dia akan masuk ke dalam surga, besertaku di dalam surga. Nah, memang di dalam
hadis tadi, yaitu salah satu orang yang membahas tentang hadis la yu'minu ahadukum tadi, itu mengatakan tingkatan surga itu tentu berbeda-beda. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sempurna di dalam mengamalkan ajaran ini. Tentu kita adalah masih berkekurangan, tetapi masih di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun tidak sama tingkatannya. Begitu keterangannya, Pak. Jadi bisa nggak bertemu? Bisa bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam surga. Tapi kalau dalam neraka, bagaimana mau bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tapi kalau masih dalam surga, maka bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Baik, ada lagi? Ya, terakhir ya. Saya ambilkan dari kitab Kanzun Nazah was Surur karya Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Ali, itu mengatakan bahwa apa amalan kita di bulan Rabiul Awal ini. I'lam annahu yutlabu fi hadzal syahr. Ketahuilah di sesuatu yang diminta di bulan ini, yaitu bulan Rabiul Awal, kasratus siam, banyak-banyak berpuasa. Terlebih puasa pada hari Senin. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW ketika ditanya mengapa Rasulullah itu berpuasa di hari Senin, apa kata Rasulullah? Dzaka yaumun wulidtu. Hari itu adalah aku dilahirkan. Wa unzila alayyal wahyu. Dan hari itu juga diturunkan kepadaku wahyu. Maka Rasulullah berpuasa. Maka kalau mencinta Rasulullah, banyaki puasa di bulan ini, khususnya hari Senin. Yang kedua, wa kasratus salati, yaitu banyak-banyak atau as-salatu ala nabiyina, banyak-banyak bersalawat kepada nabi kita sayyidul anam, yaitu penghulu dari seluruh manusia sallallahu alaihi wasallam. Nah itu dia. Jadi amalan yang terbaik di bulan ini, Rabiul Awal ini, banyak-banyak berpuasa, banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.